Jalan. Seperti yang direncanakan oleh Othniel, dia dan anak-anak akan jalan-jalan hari ini, menikmati waktu bersama. Othniel membawa Emily dan Edward begitu mereka pulang dari sekolah. Para orang tua yang menjemput anak mereka dibuat terpana dengan kehadiran pria tampan berparas campuran itu. Tentu saja yang terpana adalah kaum ibu dan para wanita yang datang menjemput anak-anak ke sekolah itu. Dia sontak menjadi bahan pembicaraan para ibu-ibu dan anak gadis yang menjemput keluarga mereka di sana. Othniel berdiri bersama Emily yang sudah pulang sejak 1 jam lalu. Jika biasanya Emily akan menunggu di ruang bermain taman kanak-kanak, Othniel beberapa saat lalu langsung menjemput gadis kecil itu dan menunggu kepulangan Edward. "Itu abang?" seru Emily sambil menunjuk Edward yang berjalan ke arah mereka dengan senyuman sumringah sambil menenteng tas sekolahnya. "Daddy, baby bubu," seru bocah pemilik netra biru emerald itu. "Sudah selesai belajarnya, nak? Bagaimana tadi di sekolah? Apa yang kalian pelajari?" tanya Othniel seraya mengambil tas sekolah putranya. "Kami belajar cara menulis cerita, Dedi. Pelajaran bahasa Indonesia kami disuruh buat cerita tentang pengalaman liburan bersama keluarga," jawab Edward sambil tersenyum dan menggandeng tangan Emily, hal yang selalu dia lakukan setiap pulang sekolah. "Apa kamu bisa?" "Tentu saja bisa. Edward kan punya banyak cerita bareng Dedi, Papa David dan Mami Dendra dan juga Baby Bubu." Jadi Edward bisa dong," ujar anak kecil itu. "Hebat anak Dedi. Ya sudah, sekarang kita berangkat. Kalian mau ngapain?" "Biar Dedi bawa ke sana," tanya Othniel. "Nonton film Disney," suruh mereka berdua sambil melonjak kegirangan. Emily dan Edward memang benar-benar kompak dalam banyak hal, mulai dari selera makanan, selera film, dan banyak hal lainnya. "Wah, baiklah, kita ke bioskop sekarang, tapi ganti pakaian dulu ya anak-anak Dedi," ucap Othniel sambil menggendong si kecil Emily dan menggandeng tangan Edward. "Baik, Dedi," suruh mereka berdua. Othniel dan kedua anak kecil itu menikmati hari mereka, belanja apa yang mereka mau, menonton semua film yang mereka inginkan. Apalagi besok adalah hari Minggu, kedua bocah itu menikmati waktu mereka. Saat ini, Othniel, Edward, dan Emily sedang berada di bioskop. Dengan sengaja Othniel menyewa satu baris kursi untuk mereka agar anak-anaknya nyaman tanpa harus terganggu dengan orang lain. Mereka duduk di bagian paling tenang untuk menikmati film itu dengan popcorn dan snack lain yang disediakan pihak bioskop serta minuman yang aman untuk anak-anak, meski Othniel harus membayar lebih untuk mendapatkan izin. Sementara kedua bocah itu menonton film kesukaan mereka dengan sangat serius, Othniel menyempatkan untuk mengecek perkembangan berita yang dia munculkan kemarin malam. Dia tersenyum mendapatkan hasil yang memuaskan dari apa yang dilakukan semalam. Namun pulih dengan begitu cepat. Inilah alasan Othniel tidak datang ke rumah sakit, karena rumah sakit saat ini sedang panas dengan berita kebenaran tentang Dr. Othniel. Pria itu terlalu malas untuk menerima permintaan maaf dan seolah-olah disanjung meski dia menikmati pertunjukan yang membuat malu Richard itu. Semua berita sudah diatur untuk muncul dengan sendirinya dan besok adalah puncak berita menggemparkan itu. Dia akan menunjukkan pemilik akun misterius yang menjelek-jelekkan namanya ke hadapan publik, atau dengan kata lain, Othniel akan mempermalukan Richard di hadapan publik. Pria itu tersenyum puas, tanpa melakukan hal berlebihan dia berhasil memperbaiki namanya. "Apa yang sedang dilakukan oleh si Othniel itu, si bodoh itu sekarang?" gumam Othniel sambil membuka CCTV rumah sakit yang sudah dia retas atas seizin Farrell, sebab dia menghormati Farrell sebagai pimpinan rumah sakit itu dan tentu saja membutuhkan izin dari pemiliknya. Dia menatap layar yang merekam Richard. Di rumah sakit Kenrose tampak Richard berjalan dengan cepat, namun terlihat dia beberapa kali bersembunyi di balik dinding. Entah apa yang dilakukan pria itu. Othniel menatap dengan tatapan jeli dan tajam. "Apa yang sedang kau coba lakukan, bodoh?" umpat Othniel. Sementara Othniel mengawasi Richard dari kamera CCTV, Richard sedang menjalankan aksinya. Dia berjalan dengan cepat menuju ruangan di mana pasien anak-anak akan ditangani oleh Othniel berada. Pria itu berusaha untuk bertingkah normal. Saat orang lain melihat dia tersenyum ramah, terkadang dia bersembunyi. Dia berjalan dengan cepat, namun tanpa dia ketahui seseorang mengikutinya dari belakang dengan tatapan curiga pada pria itu. Beberapa kali tampak Richard mengusap keningnya yang dipenuhi dengan keringat. Dia memegang sesuatu di dalam kantongnya, berjalan dengan cepat, celingak-celinguk kanan kiri dan bertingkah mencurigakan. Seseorang mengikutinya dari belakang dengan perlahan dan penuh kehati-hatian agar tidak terlihat oleh pria yang sedang bertingkah aneh itu.
Apa yang dia lakukan? Mau apa dia memasuki ruangan pasien khusus yang ditangani oleh Dr. Arnold? Gumam orang yang mengikuti Richard. Langkah kaki Richard semakin cepat tada yang melewati lorong itu karena merupakan area khusus bagi pasien VVIP yang biasanya merupakan mereka adalah pasien yang dikhususkan oleh dokter dan akan segera mendapatkan penanganan. Richard melihat ke kanan ke kiri bersama dengan itu orang yang mengikutinya bersembunyi agar tidak terlihat. Perlahan namun pasti, dokter itu masuk ke dalam ruangan itu setelah dia memastikan kalau tak ada penjaga di ruangan itu. Richard tersenyum licik, dia menatap bocah kecil bernama Bobby yang sebelumnya dipanggil oleh Otmel kembali ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Tap, tap, tap. Langkah kakinya terdengar ringan, memasuki ruangan itu sambil mengeluarkan sebuah alat suntik dengan cairan injeksi yang dia bawa. Anak kecil itu sedang terlelap dan tak tahu kalau ada seseorang yang ingin mencelakainya. Richard menatap bocah malang itu, dia adalah seorang dokter anak, tetapi demi tujuan besarnya membuat Otmel kehilangan pekerjaannya, bahkan berharap pria itu hancur, berkeping-keping membuat dirinya tak berpikir dengan jernih. Kau sudah tidak pantas untuk hidup, ucap Richard sambil berpangku tangan menatap Bobby kecil. Oleh karena itu, kau akan kugunakan sebagai alatku untuk menghancurkan pria yang telah membuatku kehilangan kredibilitasku di rumah sakit ini, ucapnya sambil memasukkan cairan injeksi itu ke dalam alat suntik yang masih kosong itu. Selamat menikmati penderitaanmu, nak. Jangan salahkan aku hanya membantumu mempercepat kematianmu. Dan salahkan saja dokter bodoh yang akan mengoperasimu nanti. Gumam Richard. Matanya menatap cairan infus yang terhubung ke tubuh pasien, menyentuh botol infus itu dan sekali lagi melirik anak kecil itu. Padahal tanpa dia ketahui seseorang telah merekam seluruh aksinya dengan meletakkan kamera ponselnya di ventilasi pintu masuk. Richard akan melancarkan aksinya namun suara seseorang membuatnya terkejut bukan main dan menjatuhkan benda itu ke lantai hingga isinya keluar sedikit. Apa yang kau lakukan, Richard? Teriak seseorang yang membuat Richard shock dan langsung menoleh ke arah orang yang tak lain adalah Chelsea, gadis yang dia sukai. Chelsea, mau apa kau kesini, ha? Ucap Richard dengan nada panik dan ketakutan. Dia berjalan mendekati Chelsea. Chelsea berjalan mundur saat dia akan berlari, dia kalah cepat dengan Richard sehingga tangannya ditangkap oleh dokter gila itu. Apa kau melihat semuanya, ha? Kenapa harus kau yang melihatnya, Chelsea? Suara Richard terdengar berat dan mendominasi, apalagi tatapan matanya menyeratkan kecewaan karena Chelsea yang melihat secara langsung apa yang dilakukan. Apa yang kau lakukan, Richard? Kau mau apa tadi, ha? Dia pasang dokter Niall, bentak Chelsea. Lepaskan aku akan melaporkanmu, bodoh. Kenapa kau jadi seperti ini sih? Ucap Chelsea dengan tatapan tak percaya. Diam, kau kurang ajar, bentak Richard. Dia mencengkram rahang Chelsea dengan kuat membuat gadis itu tak berkutik. Lepaskan aku, lirik Chelsea.